Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nizam dengan NIM 201220302 dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 6. Video ini saya buat sebagai tugas UTS mata kuliah usul fiqh yang dibimbing oleh Bu Rina Juliana MPDI. Pada video ini saya akan membahas topik muskil dan mutasyabih dalam usul fiqh. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan muskil. Secara etimologi, muskil memiliki arti yang banyak. Muskil berarti sesuatu yang sulit, membingungkan dan samar. Sedangkan secara terminologi, huwa al-lafzul ladzi khafiya ma'nahu al-murad bisababin fi nafsi al-lafzi bihaitu la yudraku illa bitta'ammul wa biqarinatin tubayyinul muradu minhu, yang artinya lapas yang samar maksudnya dengan sebab lapas itu sendiri yang tidak dapat diketahui kecuali berpikir dan indikator yang dapat menjelaskan maknanya. Muskil adalah suatu lapas yang samar, artinya disebabkan oleh lapas itu sendiri. Lapas ini dari segi sifatnya tidak menunjukkan maksud yang spesifik, maka diperlukan qarinah atau petunjuk dari luar yang menjelaskan makna yang dimaksud. Muskil biasanya terjadi pada lapas mustarak, yaitu lapas yang memiliki banyak makna dan makna-makna itu sama kuat. Karena itu diperlukan analisis, pemikiran, dan indikator luar untuk memahaminya. Dengan kata lain, muskil adalah lapas yang tidak dapat diketahui maksudnya secara langsung kecuali dengan berpikir dan mencari qarinah yang menjelaskan maknanya. Baik, kita masuk ke contoh muskil dalam ayat Al-Quran. Yang pertama pada surah Al-Mu'minun ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, yang artinya apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak pula mereka saling bertanya. Kemudian pada ayat lain surah At-Tur ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, dan sebagian mereka menghadapkan diri kepada sebagian yang lain saling bertanya-tanya. Jadi kedua ayat ini terlihat kontradiktif. Pada ayat yang pertama, surah Al-Mu'minun merujuk pada saat kiamat dimulai, saat manusia ketakutan luar biasa. Sedangkan pada surat At-Tur menggambarkan suasana telah masuk surga, ketika orang-orang beriman saling mengobrol dalam ketenangan. Dengan qarinah waktu dan konteks, makna muskil ini menjadi jelas. Kemudian contoh yang ketiga pada surah Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 quru'. Kata quru' memiliki dua makna. Bisa jadi masa suci, bisa jadi masa haid. Jadi menurut Imam Syafi'i, quru' di sini berarti masa sucinya, dan menurut Imam Hanafi, quru' di sini berarti masa haidnya. Karena kedua makna itu sama kuat secara bahasa, maka diperlukan dalil tambahan untuk qarinah untuk menentukan maksudnya dalam ayat tersebut. Inilah contoh lapas muskil yang muncul karena kesamaran makna dalam lapas itu sendiri. Dan yang kedua kita masuk ke pembahasan mutasyabih. Secara etimologi, mutasyabih berasal dari kata tasyabaha yang artinya mirip atau serupa, dan dalam konteks lapas berarti lapas yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa kesamaan. Dan secara terminologi, mutasyabih adalah lapas yang mutamatil, yang mirip dalam hal keindahan susunan kata.
yang membuat sebagian kata mengoreksi sebagian yang lain. Ini disebut juga sebagai tasyabuh al-kalam, yaitu keserasian kata yang sulit dipahami maknanya secara pasti. Berbeda dengan muskil yang bisa dijelaskan dengan qarinah. Mutasyabih kadang maknanya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia hanya bisa beriman kepadanya. Baik, selanjutnya ada pembagian mutasyabih dan contohnya. Ulama membagi mutasyabih menjadi dua. Yang pertama ada fawatih as-suwar, dan yang kedua tashbih atau keserupaan lafaz atau makna. Kita bahas yang pertama, fawatih as-suwar atau pembuka surat. Contoh, di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh fawatih as-suwar seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ada Kaf Ha Ya Ain Sad, ada Sad dan Yasin, dan ada banyak lagi contoh pada fawatih as-suwar di dalam Al-Quran, yaitu adalah pada pembuka surat. Huruf-huruf ini dikenal sebagai huruf muqata'ah. Makna pastinya tidak diketahui dan tidak ada penjelasan tegas dari Nabi. Ulama menyebutnya dengan mutasyabih hakiki, yaitu ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Jadi ayat ini tidak memiliki arti dan hanya Allah yang tahu apa maksud dan arti dari ayat tersebut. Dan yang kedua ada tashbih, keserupaan lafaz atau makna. Contohnya pada surah Al-Fat ayat 10. Ada banyak juga, tapi kita ambil salah satu. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Baik, jika dipahami secara literal, muncul anggapan bahwa Allah memiliki tangan secara fisik seperti manusia, seperti kita. Allah memiliki tangan. Sedangkan maksud yadullahi fawqa aydihim itu bukan tangan seperti fisik, berbentuk fisik. Namun makna ini tidak sesuai dengan sifat Allah yang maha sempurna dan tidak menyerupai makhluknya. Ayat ini tergolong mutasyabih dan perlu dipahami secara metaforis bahwa tangan Allah adalah lambang kekuasaannya. Jadi yadullahi fawqa aydihim itu yang dimaksud di situ adalah kekuasaannya Allah, kehendak dan otoritasnya, bukan tangan dalam arti fisik. Jadi yadullahi fawqa aydihim itu bukan tangan yang berbentuk fisik, tetapi maknanya itu adalah kekuasaannya Allah. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan dari kedua pembahasan tadi, muskil adalah lafaz yang sulit dipahami karena sifat lafaznya sendiri, tetapi masih bisa dijelaskan melalui qarinah atau konteks luar. Dan yang kedua mutasyabih. Mutasyabih adalah lafaz yang samar atau sulit dipahami secara pasti, bahkan maknanya kadang hanya Allah yang tahu, terutama pada ayat-ayat seperti huruf muqata'ah atau sifat-sifat Allah yang abstrak. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami usul fiqh, khususnya mengenai lafaz muskil dan mutasyabih. Teruslah belajar, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam memahami agama. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي.